Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis ya, tanggal 30 Januari 2025. Setelah libur panjang ini kita bahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis. Yang pertama kita lihat dulu untuk indeks IHSG ya, menjelang liburan Jumat kemarin ya, Jumat minggu lalu IHSG turun cukup dalam 0,92% ke level 7166. Kalau secara teknikal sih kurang bagus ya, karena gagal bertahan di atas supportnya untuk kemarin Jumat ya, jadi ini jebol lagi di bawah 7190. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari Jumat itu tanggal 24 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk asingnya keluar ya, asingnya distribusi masih di saham BBCA paling banyak untuk asingnya, bahkan keluar cukup gede 739,4 M untuk hari Jumat aja ya. Jadi perlu hati-hati untuk BBCA pada laporan kuartal 4-nya udah rilis ya, nggak bagus-bagus banget sih. Nanti kita akan coba cek. Kemudian selain di saham BBCA untuk asingnya keluar lagi ini di saham BBRI, semoga aja sih untuk besok masuk lagi ya untuk asingnya di saham BBRI. Soalnya kalau kita cek dari awal minggu yang lalu, dari tanggal 20 Januari itu asingnya masih net buy di saham BBRI paling banyak 585,8 M, cuman hari Jumatnya keluar. Kita lihat aja untuk besok Senin ya, semoga aja sih asingnya masuk lagi di saham BBRI. Kalau untuk BBCA emang udah didistribusi asing ya, dalam satu mingguan terakhir ini udah keluar 2,2 triliun. Hati-hati untuk saham BBCA ya, itu koreksinya hitungannya belum sedalam Bank Mandiri sama Bank BRI. Takutnya kalau BBCA bisa turun ya, IHSG masih ini agak berat ya buat riba naik. Kita lihat aja untuk besok Senin, pantau level 7190-an kalau secara teknikal untuk IHSG, semoga aja bisa break di atas itu lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya yang paling banyak dibeli asing untuk hari market terakhir itu hari Jumat, itu yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri, Brand ASI, FILM. Cuman secara nilainya itu nggak sebanyak asing keluar ya, jadi didistribusi asing untuk Jumat kemarin IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama, oh ya kita cek untuk nilai tukar rupiahnya gimana. Ya semoga aja sih menguat ya. Kalau kita lihat masih di level 16 ribuan, jadi untuk rupiah setelah BI menurunkan suku bunganya, nilai tukarnya masih konsisten di level ini sih. Itu udah cukup bagus ya, jadi semoga aja bisa makin menguat ya, atau paling nggak di level 16 ribuan aja, nggak usah melemah-melemah, itu udah cukup bagus untuk saat ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang terus didistribusi asing ya. Untuk BBCA ini sampai satu mingguan terakhir aja hasilnya udah keluar 2 triliunan lebih, dan secara teknikal hari Jumat lalu ya, hari Jumat kemarin itu turunnya cukup dalam 2,60%. Untuk kelas BBCA ini cukup dalam. Kalau secara teknikalnya support terdekat ada di 9250. Kalau melihat transaksi asing keluar cukup banyak untuk hari Jumat kemarin, hati-hati ya untuk BBCA. Jangan buru-buru buat entry. Mungkin buat teman-teman yang mau average down pun juga lihat-lihat ya, kalau asingnya masih terus distribusi agak beresiko kalau masih bisa turun lagi lebih dalam. Pantau aja level 9250 kalau secara teknikal untuk besok Senin. Jebol di bawah itu wait and see aja ya, yang nyangkut di atas kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down. Nanti kalau mau entry lagi misal masih turun bearish, support selanjutnya ada di 8775, lumayan dalam, jadi pantau aja level ini dulu. Semoga nggak jebol di bawah 9250, cuman kalaupun sampai jebol di bawah itu karena aslinya masih terus distribusi ya, wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatan Bank BCA, kalau secara tahunan sih naik ya, untuk secara tahunannya naik, cuman secara kuartalan dibandingkan kuartal 3 itu turun ya. Pendapatan di kuartal 4 itu 13 triliun untuk saham BBCA ini naik secara tahunan, cuman dibandingkan kuartal 3 lebih rendah. Kalau secara keseluruhan sih masih bertumbuh ya, untuk pendapatan secara tahunannya, secara garis besarnya masih bertumbuh. Jadi semoga aja untuk saham BBCA ini bisa uptrend lagi, turunnya itu cuman koreksi wajar. Semoga aja sih seperti itu. Mungkin untuk besok
besok Senin pantau level 9250 aja nih. Kalau jebol di bawah itu wait and see, jangan buru-buru entry. Cuman kalau mantul naik, disclaimer sih kalau mau entry. Cuman kalau saya sih kelasnya masih distribusi banyak ya mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang harganya juga koreksi, secara teknikalnya juga nggak terlalu bagus ya, udah jebol di bawah 4240, close di 4190, padahal di awal market tuh BBRI kemarin Jumat itu langsung open gap atas, bukannya naik uji resisten malah merah ya, mungkin karena mau libur panjang sebagian investor yang udah floating profit ambil di bawah mungkin diamankan ya, taking profit buat liburan, bisa jadi seperti itu. Untuk besok Senin semoga aja aslinya entry lagi dan harga sahamnya mulai naik lagi. Kita lihat saja untuk besok Senin buat patokan level 4240 ya, kalau bisa break lagi di atas itu mulai ngejar 4400. Coba kita lihat untuk transaksinya. Untuk saham BBRI aslinya Jumat kemarin sih keluar ya 132 M. Cuman kalau kita total dari awal minggu yang lalu itu masih net buy, jadi aslinya masih lebih banyak yang masuk. Mungkin sebab itu ya, semoga aja aksi taking profit biasa, jadi nggak distribusi ya. Kalau kita lihat lebih detail dari Jumat kemarin masih ada CC yang akumulasi 200-an M ya, baik CC asing dan lokal. Untuk CC asingnya sendiri net buy sebanyak 186 M. Kemudian untuk CC lokalnya masuk cuman nggak gede sih, 27, jadi didominasi CC asing. Untuk aslinya sendiri yang keluar ada ZP, BKRX ya, ZP nya net sell 169,9 M, padahal nilai transaksinya 600-an M ya, jadi walaupun jualan cukup banyak, untuk ZP ini cenderung scalpingnya untuk kemarin Jumat di saham Bank BRI. Kalau melihat masih ada yang akumulasi, untuk aslinya juga masih ada yang masuk ya, semoga aja koreksi wajar untuk BBRI hari Jumat kemarin ya. Mungkin lihat aja di awal market, kalau masih merah kalau mau entry lagi ya, itu bisa tunggu aja level 4100 ya, mungkin supportnya di level ini. Selama masih bisa bertahan aja di atas itu, mudah-mudahan untuk saham BBRI aman ya secara teknikal untuk saham BBRI. Jadi kalau pantau aja level 4100 ini untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya masih di sini sih 4400, dan buat patokan di 4240. Untuk laporan kuartal 4-nya atau laporan tahunan belum update ya, kita tunggu aja, semoga aja bagus. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri sendiri juga turun ya, lumayan dalam 0,81%, kalau secara teknikal ke level 6125 untuk saham Bank Mandiri. Hari Kamisnya naik, gagal breakout, hari Jumatnya turun 0,80%. Untuk saham Bank Mandiri ini masih di sini ya untuk resistennya. Kemarin Kamis gagal breakout, cuma nyentuh resistennya aja. Buat teman-teman yang mau entry lagi, mungkin untuk besok Senin coba kita lihat. Untuk transaksinya sih asing masuk ya, walaupun koreksi turun, cuma asingnya masuk. Untuk Bank Mandiri Jumat kemarin sebanyak tadi berapa? BMRI. BMRI ya, bener sih. BMRI. Ini untuk saham Bank Mandiri hari Jumat kemarin tanggal 23 ya. Masih ada AK, RX, ZP, ini versi asing yang masuk ya, walaupun sebagian juga keluar. Mungkin keluar Bank Mandiri itu merah karena IHSG-nya merah ya. Untuk asingnya sendiri masih ada yang akumulasi sih. Jadi untuk besok Senin mungkin buat teman-teman yang mau entry lagi, yang udah taking profit di resisten ya, disclaimer ya, semoga aja bisa mulai uptrend. Secara historinya juga setelah itu level terendahnya bagus ya, udah nggak ninggalin gap lagi untuk saham Bank Mandiri. Tadi mungkin kalau merah
kalau secara Fibonacci-nya sih lumayan dalam ya, untuk support-nya ada di 5950, cuman belum tentu sampai ke sini, bisa jadi turun dikit habis itu naik lagi ngejar resisten di 6300. Mungkin pantau aja level 6300, semoga aja bisa break di atas itu untuk minggu ini atau minggu depan ya, bisa break di atas itu mulai ngejar lagi 6500-an untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani ini ada itu ya, ada sentimen yang kurang bagus untuk saham Pani, walaupun masih tinggi untuk volatilitasnya, tapi ini hitungannya udah turun cukup dalam dari harga tertingginya ya. Sentimennya ya itu ya, pagar laut itu peak 2 yang ya dianggap kurang bagus sih sebenarnya untuk sentimennya. Di awal market open gap bawah untuk saham Pani hari Jumat kemarin, open gap bawah naik ya, secara volatilitasnya cukup bagus kalau untuk scalpingan, naiknya 14%, cuman ya high risk high return ya kalau mau masuk di saham Pani. Secara teknikalnya gagal breakout untuk hari Jumat kemarin, walaupun naik 14%, cuman masih gagal breakout di atas 13.100. Cuman untuk resistennya aja gagal breakout, ada perlawanan buat turun. Untuk hari Senin gimana? Coba kalau kita lihat untuk transaksinya Pani. Nggak bisa ya. Oh ini tanggalannya ya. Tanggalannya nggak bisa. Pani tanggal 24 kemarin hari Jumat cukup ramai ya, nilai transaksinya 900-an M dan aslinya net sell 19 M-an aslinya keluar. Kalau kita lihat untuk saham Pani, lihat secara keseluruhan sih didistribusi oleh BK versi asing. BK-nya udah keluar 50,8 M, cukup banyak ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang mau entry. Yang di market utamanya retail sih, broker-broker retail maksudnya ya, nggak tahu apakah ini retail atau enggak. XL masih net buy 11 M-an, YP masih net buy 6 M-an, AK, XC juga masih net buy. Cuman mereka scalpingan ya, buat teman-teman yang mau entry pun juga amannya buat scalpingan. Volatilitasnya lumayan tinggi, cuman hati-hati aja. Kalau nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss ya. Untuk besok Senin pantau level ini 13.100, apakah bisa break lagi di atas itu atau enggak. Kalau langsung dibuka merah, saran saya sih jangan buru-buru buat entry ya, karena ini sentimennya juga kurang bagus ya. Kalau mau scalpingan hati-hati aja, kemungkinan volatilitasnya masih tinggi, cuman resikonya juga tinggi. Untuk resistennya kalau berhasil breakout di atas 13.100 ya ngejar lagi 14.500, cuman kalau tiba-tiba merah lumayan dalam sih, supportnya ada di 9.000-an ya, jadi perlu hati-hati ini untuk saham Pani ya. Kalau belum terbiasa mending wait and jajah dulu. Cuman buat teman-teman misal nyangkut di atas ya gimana ya, kalau mau cut loss sayang, cuman kalau nggak di cut loss takutnya longsor ya. Ya gimana enaknya lah, disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Pani. Cuman kalau tujuannya untuk trading ya harusnya cut loss ya, kalau nggak sesuai prediksi awal. Buat patokan ini aja, resisten 13.100 apakah bisa break di atas itu atau enggak untuk Senin, untuk besok Jumat, sorry bukan Senin, oh Kamis ya, besok itu hari Kamis, sorry, buat Kamis besok tanggal 30 Januari. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK yang harga sahamnya juga surplus sih, di awal market langsung ngangkat ya, jadi langsung open gap atas, opennya langsung di harga tertingginya 9.050, cuman habis itu turun dan naik lagi. Volatilitasnya cukup tinggi juga, mirip-mirip sama ya, nggak mirip-mirip sih, cuman volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini untuk saham CBDK hari Jumat kemarin aslinya masuk 2 M-an sih. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 24 kemarin untuk saham CBDK ada yang akumulasi yaitu TP sama LG. LG masuk, LG-nya versi lokal, TP-nya juga lokal. Transaksinya didominasi oleh lokal. Market maker utamanya ada MG, XL, YP. XL, YP-nya masih net buy.
MG-nya net sell. Kalau kita lihat mereka rata-rata belinya di 8.400 8.370-an. Berarti posisinya 8.730. Floating profit cuman nggak terlalu tinggi ya untuk saham CBDK. CBDK kalau kita lihat dari awal IPO-nya LG terus jualan. Cuman hari kemarin Jumat masuk sih, mungkin itu yang bikin sahamnya naik bisa jadi ya. Cuman ini secara keseluruhan dari awal IPO itu untuk saham CBDK udah didistribusi LG sebanyak 700-an M ya, dan underwriternya juga MG. LG, jadi perlu hati-hati kalau LG-nya jualan. Untuk hari Jumat kemarin LG-nya masuk 20 M, mungkin rata-rata belinya di 8.490 ya, berarti floating profitnya lumayan untuk LG ya. Hati-hati aja kalau sampai LG taking profit, bisa jadi untuk saham CBDK turun ya. Buat patokan mungkin ini aja, dan nickel 8.600. Apakah bisa bertahan di atas itu atau jebol di bawah itu? Ya jangan entry dulu, atau yang udah floating profit mending diamankan ya kalau sampai jebol di bawah 8.600 ya. Siapa tahu teman-teman ada yang ambil di bawah, kemudian floating profit ya pasang trailing stop aja, mungkin di 8.500 atau disesuaiin ya. Tapi kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang harga sahamnya masih di atas. Habis stock split masih ngegas naik ya, masih uptrend. Cuman ini sih udah mulai melandai nih. Kemarin Jumat kemarin sempat turun jebol 3760, cuma dijaga di atas itu ya, naik lagi close di 3950. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO tanggal 24 asingnya keluar 13 M. Kalau kita lihat lebih detail PTRO ya, didominasi retail sih, cuman scalpingan. Secara keseluruhannya didistribusi untuk hari Jumat kemarin, jadi ya hati-hati kalau mau scalpingan. Disclaimer ya, buat patokan jebol di bawah 3760 antisipasi aja ya, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya sih karena ini trennya masih bullish ya, dan belum ada sentimen yang negatif banget ya, ada potensinya bisa jadi sideways seperti ini untuk polanya. Kalau emang masih bullish ya, masih mau dibikin naik ya, digoreng, bisa ngejar 4.700. Pantau aja resistennya di 4140 ini ya, area sini lah 4130-an resistennya, dan supportnya di 4760. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan naik, masih uptrend, masih bullish ya, walaupun 2 hari kemarin itu koreksi merah-merah candlenya, bahkan sempat cukup dalam ke 13.500 tetapi naik lagi. Gapnya udah ketutup ya, yang habis di suspend cukup lama, gap down udah ketutup. Kalau kita lihat historinya, emang untuk saham Cuan ini cukup bagus, nggak ninggalin gap ya. Gapnya udah ya ninggalin, cuman udah ketutup kemarin. Secara teknikalnya resisten atau target price-nya masih di 16 ribuan ya, jadi belum kecapai ya. Mudah-mudahan masih bisa nyentuh level ini untuk kalau nggak minggu ini, minggu depan ya, siapa tahu masih dikurang naik ya. Ini target price-nya 16.150-an. Dan supportnya cukup dalam sih. Jadi kalau mau entry sebenarnya nanggung ini di 14.300, terlalu nanggung dan agak beresiko ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya untuk saham Cuan tanggal 24 Januari asingnya masuk 9,8 M. Kalau kita lihat lebih detail sih enggak ada sedikit ada akumulasi sih oleh ZP sebanyak 27 M. ZP nya versi asing
Jadi turun, cuman ada yang akumulasi ya untuk saham cuan. Kalau kita cek dari awal minggu ada AK sih, AK-nya juga versi asing, netbuy 137M. Jadi masih ada potensi ngejar ini sih mudah-mudahan ya, 16.100 untuk saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan. Cuman kalau baru mau entry di harga 14.300 agak beresiko. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya cukup dalam soalnya di 12.500. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Raja koreksi 1%-an aja ya. Kemarin naik nyentuh resistennya aja. Mungkin buat teman-teman yang taking profit di 4.350-an ya. Ya kalau mau entry lagi ini supportnya di 3.700 ya, mungkin mendekati level itu. Kalau mau masuk nanti antisipasi jebol di bawah 3690 atau 80 disesuaikan aja di bawah supportnya ini. Ya ini masih jadi supportnya masih di 3.700 untuk saham Raja. Kalau belum bisa jebol di bawah ini kemungkinan masih uptrend, jadi kok turunnya itu cuman koreksi wajar bentuk lower high ya. Jadi kalau turun gini untuk polanya kalau emang masih bullish ya ada potensi gini, jebol lagi breakout untuk higher high, turun lagi seperti itu ya. Emang polanya seperti ini ya. Ya ini kelihatan sekali, cuman ini udah di atas, jadi hati-hati ya, takutnya mulai sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Raja ya. Untuk selanjutnya, oh ya, untuk transaksinya kita belum cek untuk transaksi Raja. Hari Jumat kemarin asingnya keluar 7,3 M-an. Kalau kita lihat untuk saham Raja secara keseluruhan hari Jumat kemarin tanggal 24 didistribusi ya oleh YNII, YU sama LG. Didistribusi sih. Kalau kita lihat dari tanggal 20 nggak terlalu bagus ya, cuman ya bagusnya teknikalnya aja itu masih trennya masih bullish. Mungkin pantau aja level ini, siapa tahu emang masih dijaga untuk trennya atau polanya ya, kemungkinan seperti tadi untuk skenario nya seperti ini ya, entry mendekati area support, antisipasi jebol di bawah itu, sedikit di bawah supportnya itu lebih aman. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham AADI ya. AADI udah mulai sepi, harga sahamnya sideways di area resistennya 9.100-an ya. Kemarin close di 9.075. Kalau kita lihat untuk transaksinya AADI hari Jumat kemarin netbuy 17M untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail AADI ada yang akumulasi sih sebenarnya ya. Kalau kita cek dari awal minggu tanggal 20 Januari ini ada LG netbuy 218M. Untuk kemarin Jumat aja LG masih terus masuk. Jadi ya siapa tuh LG mau jaga harga untuk sama ADI ya, lihat aja di awal market sih. Kalau volatilitasnya tiba-tiba tinggi atau volumenya bagus ya nggak menutup kemungkinan ADI bisa ngegas naik ya. Target price-nya cukup tinggi di 9.975. Soalnya ada yang akumulasi juga. Cuman kalau merah ya supportnya cukup dalam ya. Jadi ya hati-hati aja kalau merah. Jangan buru-buru buat average down ya. Misal non floating loss itu jangan buru-buru buat average down. Nanti tunggu di level 8.500 mendekati area sini, apakah ada tanda-tanda pullback naik atau enggak. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ADI. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Adaro. Sideways di harga bawah dan volatilitasnya makin nggak terlalu menarik ya, buat investasi pun kayaknya juga gimana ya untuk saham Adaro. Mungkin bisa ditulis komentar buat teman-teman yang masih invest di saham ini buat jangka panjang, kira-kira gimana. Kalau habis adanya AADI kayaknya nggak terlalu menarik banget ya. Kalau kita lihat transaksinya, coba untuk saham Adaro, Adaro net sell 36 M-an untuk asingnya.
Kalau kita lihat lebih detail, Adaro KI terus masuk loh. Dari ketika Adaro habis bagi dividen, ARB waktu itu juga ditampung KI, dan hari ini KI-nya masih masuk, belum keluar. Semoga aja bisa jaga harga ya untuk KI di saham Adaro. Coba kita lihat dari awal bulan November, bisa nggak ya? Gak usah awal lah, akhir bulan November aja. Oh, udah bisa ini kan KI. Kalau kita cek dari awal bulan November udah naik 1,1 triliunan. Jadi sampai hari ini pun juga belum lepas barang. Rata-rata belinya di 2246, berarti 2246. Floating profit cuman nggak terlalu gede. 2246 itu ya di area support ya, 2240. Jadi kalau turun pantau 2240, semoga aja KI mau jaga harga dan mantul naik ya. Buat teman-teman misal mau entry lagi, mau masuk ya, 2240 itu area support terdekat untuk saham Adaro. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Adaro, dan ini ya, dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.